Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pirometalurgi pembuatan baja dengan electric arc furnace. Disusun oleh saya sendiri yaitu Fail Fugbadasop dengan NIM 333420018 dengan dosen pengampu Bapak Suryana. Adapun outline yang akan menjadi pembahasan saya kali ini yaitu yang pertama, apa itu baja? Yang kedua yaitu apa itu electric arc furnace atau EAF dan bagaimana peralatannya. Yang ketiga yaitu reaksi apa saja yang terjadi di electric arc furnace. Yang keempat yaitu apa saja kelebihan dan kelemahan dari electric arc furnace. Yang kelima yaitu aplikasi dari electric arc furnace dan yang keenam yaitu kesimpulan. Baja adalah logam paduan dengan komponen dasarnya yaitu besi dan karbon sebagai unsur paduan utamanya yang harus kurang dari 2%. Jika melebihi dari 2%, maka itu disebut dengan besi cor atau besi tuang atau cast iron. Nah, kenapa unsur paduan utamanya adalah karbon? Karena karbon digunakan sebagai unsur pengeras dengan mencegah pergeseran atom-atom dalam logam baja, karena karbon mampu mengisi ruang kosong antar atom besi pada ikatan logam sehingga lebih rapat dan keras, dan juga dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya. Namun, jika karbon diisi dengan bobot yang sangat besar, lebih dari 2%, maka dia akan menjadi getas serta menurunkan keuletannya. Makanya, karbon ini dibatasi dengan kurang dari 2%. Adapun bahan baku yang digunakan dalam pembuatan baja ini yaitu umumnya adalah batu kapur atau limestone, besi, bisa dari scrap atau besi tua, dan juga bisa dari besi spon atau DRI yang diproses dari reduksi langsung. Nah, adapun komposisi dari baja ini umumnya mengandung karbon, silikon, mangan, fosfor, dan sulfur. Ini dalam persentase kecil. Selanjutnya yaitu electric arc furnace. Electric arc furnace atau EAF dia merupakan peralatan untuk proses peleburan logam, di mana peleburan logam akan terjadi akibat adanya busur listrik yang berasal dari elektroda. Nah, elektroda yang dialiri oleh arus listrik ini nantinya akan menghasilkan busur listrik yang mampu melelehkan atau mencairkan bahan baku. Terdapat 3 jenis electric arc furnace yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu AC Direct EAF, di mana dia merupakan jenis tanur busur listrik yang menggunakan arus listrik bolak-balik untuk proses peleburan. Umumnya dia menggunakan 3 elektroda yang tersusun secara berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya yaitu ada DC Direct EAF, di mana dia merupakan jenis tanur busur listrik yang menggunakan arus yang searah untuk proses peleburan. Di sini dia hanya menggunakan roda dan itu berbentuk horizontal. Selanjutnya adalah Induction Electric Furnace, di mana dia merupakan tanur induksi listrik yang mana arus listrik diinduksikan ke dalam baja dengan isolasi medan magnet. Pada slide ini terdapat video cara kerja alat EAF dalam proses peleburan baja, di mana terdapat komponen EAF yang ada pada badan furnace berupa silinder. Ini disebut dengan furnace cell. Nah, furnace cell ini akan diisi dengan bahan baku yang sudah disiapkan dengan cara dituangkan secara bertahap agar proses peleburan tidak terlalu lama. Setelah itu, silinder ini ditutup dengan penutup furnace atau furnace roof yang digerakkan oleh sistem hidrolik untuk mengisolasi panas. Selanjutnya, elektroda grafit digerakkan menuju bahan baku dengan sistem hidrolik, lalu dialiri dengan arus listrik sehingga muncul busur listrik yang meleburkan scrap. Selanjutnya, elektroda dan penutup furnace dibuka lagi dan dimasukkan lagi scrap dan kapur dan dilakukan peleburan lagi
Selanjutnya, terjadi penambahan oksigen yang dihembuskan ke dalam lelehan untuk oksidasi tambahan. Lalu terjadi proses pemisahan slag dan molten atau lelehan steel, di mana terjadi perbedaan densitas, yang mana slag itu mengapung di atas molten steel. Nah, karena terjadinya perbedaan densitas tersebut akan memudahkan untuk pemisahan slag dan molten steel. Lalu slag akan keluar melalui slag door dan akan ditampung oleh slag pot. Sedangkan untuk molten steel dikeluarkan lewat tapping spot dan ditampung oleh tap hole. Lalu steel akan ditransfer ke casting mesin. Baiklah, selanjutnya masuk pada aspek termodinamika, di mana terjadi reaksi kimia dengan terbentuknya slag dan besi. Nah, reaksinya yaitu yang pertama 2Mn plus O2 menjadi 2MnO, dia merupakan slag, dan juga ada 2Fe plus O2 akan membentuk Fe2O3 juga membentuk slag, dan juga terdapat 2Fe yang berikatan dengan oksigen akan membentuk 2FeO dan juga membentuk slag. Ada karbon plus O2 itu akan membentuk karbon dioksida, dia sebagai reduktor. Selanjutnya ada silikon plus oksigen akan membentuk SiO2, akan membentuk slag. Selanjutnya ada 2P2 plus 5O2 akan membentuk 2P2O5, ini juga disebut slag. Dan juga ada S2 plus O2 membentuk SO2 dan ini sebagai reduktor. Dan adapun terbentuknya steel dari reaksi yaitu 2FeO ditambah silikon, di mana dihasilkan 2Fe dan juga slag yaitu SiO2. Nah, selanjutnya ada reaksi 2MnO plus silikon, di mana dihasilkan Mn dan silikon O2. Adapun produk baja dari hasil electric arc furnace ini yang setelah di casting yaitu ada ingot, blooms, billet, slab, dan lain-lain. Nah, produk baja itulah nanti akan dibentuk menjadi produk jadi seperti pipa, sendok, wajan, dan lain-lain. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari EAF ini yaitu yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah ramah lingkungan, di mana disebut ramah lingkungan karena pada proses electric arc furnace ini dia bisa menggunakan bahan baku berupa scrap, di mana scrap ini adalah limbah besi tua, di mana ini termasuk ramah lingkungan karena kita mendaur ulang besi. Selanjutnya dalam proses electric arc furnace ini dia tidak menghasilkan emisi CO2 seperti BOF atau blast furnace lainnya. Dia hanya menggunakan listrik untuk sumber energinya. Nah, kelebihan yang kedua yaitu dia memproduksi berbagai jenis baja. Jadi bahan bakunya tidak cuma scrap saja, namun bisa menggunakan DRI, molten iron, dan lain-lain. Nah, untuk proses oksidasinya dia efektif karena dia menggunakan 3 elektroda yang akan menghasilkan busur listrik. Ini sangat efektif untuk melelehkan atau mengoksidasi bahan baku. Selanjutnya dia fleksibilitasnya yang tinggi, di mana dia bisa digunakan secara terus-menerus atau bahkan bisa digunakan secara cuma sebentar saja. Nah, dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu proses input bahan bakunya mudah karena bentuk dari EAF ini dia memiliki sistem hidrolik yang mampu bergerak secara otomatis untuk memasukkan bahan baku sehingga prosesnya lebih mudah. Nah, untuk kekurangan dari electric arc furnace ini, dia itu memerlukan banyak biaya. Karena apa? Karena dia butuh daya listrik yang skala besar. Nah, untuk aplikasi dari EAF ini yaitu di industri metalurgi sendiri ada di PT Ispat Indo, di mana dia mengolah bahan baku berupa scrap menghasilkan produk billet dan wire rod atau kawat batangan.
Dan ada juga di PT Krakatau Steel, ini dia menghasilkan juga billet dan batang kawat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Electric arc furnace, dia memanfaatkan elektroda sebagai sumber peleburan atau pembentukan baja, yang mana alirannya berasal dari arus listrik. Nah, terdapat 3 jenis electric arc furnace, yaitu AC direct EAF, AC direct EAF, dan induction electric furnace. Selanjutnya, electric arc furnace, dia lebih ramah lingkungan, fleksibilitasnya tinggi dan efektif. Namun, dia membutuhkan biaya besar dan daya listrik yang tinggi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.